Sehingga mari kita jaga hati dengan baik pilihan kita. Dan Bawaslu untuk dapat mengambil tempat di depan akan diatur. RI, ya. Kemudian pesan saya. Yang berikut sebagai Nemlik, mari kita sama-sama berjuang walaupun beda pendapat, beda kemauan, beda wilayah, tapi satu adalah untuk NKRI. Ya. Sehingga perbedaan boleh perbedaan, tapi siapapun yang kita punya hati tunjukkan untuk menentukan 5 tahun ke depan. Satu suara menentukan 5 tahun ke depan untuk masa depan negeri kita. Sehingga saya ajak dengan mana ya? Ya mesti kamera di mode wante anggar gay. Nuwat apa lagi gue? Jadi itu. Jadi kesiapan ini penting. Ada ketua KPU, ada ketua Bawaslu juga. Mereka juga anak Papua, anak Nemlik. Ini orang Moi, orang Moi terbesar di tanah Moi, tanah bulan terbesar di tanah Moi. Orang yang marah ke tanah Moi harus semua Moi yang gini. Nemlik. Ya. Saya pesan. Yang berikut, kenapa saya singgung jalur Gaza? Yaitu Mega Selemkai. Mungkin sebagian saya kuduk. Jadi Bapak Distrik berempat ini, 3 ini yang penting. Kalau Makbon saya pikir tidak ada masalah. Yang 4 ini pasti ada konflik, perlu dilaporkan pada pihak yang mana. Ada Kapolsek, ada Dan Ramil, ada Kapolres di Tambrau. Kita koordinasi penting, ya. Jangan kita menghalangi hak pilih masyarakat, ya. Yang punya KTP Tambrau ya silakan main ke Tambrau, yang punya KTP Sorong ya silakan main ke KTP Sorong, ya. Itu haknya masing-masing. Kami di sini hadir Forkompinda bersama Bapak Ketua KPU, Ketua Bawaslu, serta seluruh jajaran. Hadir di sini ini merupakan suatu bentuk sinergitas ataupun kerjasama di tingkat kabupaten. Nah, saya harap di tingkat distrik, di tingkat kampung, sampai terkecil di TPS, ini semua bisa dapat bersinergi, bekerja sama untuk mempersiapkan tanggal 14 Februari 2024. Ada kepala distrik, rekan kerjanya siapa? Berarti ketua PPD, ada Panwas distrik, ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil. Ya, jadi harus tahu komunikasi, berkoordinasi. Saya tidak tahu, saya rasa Pak Kapolsek kemarin saya sudah perintahkan untuk mengumpulkan atau melakukan rapat untuk melakukan pengecekan kesiapan terakhir. Saya rasa sudah ada bentuk suatu koordinasi, kerjasama, bisa saling membantu sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Ya, Pak Distrik mungkin bisa bantu apa sesuai peranannya. Ada sekretaris distrik itu masuk di PPD kalau nggak salah ya, gitu. Sekretariat, jadi bisa saling membantu, bekerja sama. Karena kalau bekerja sendiri ya sulit. Distrik Laso masuk di Dapil 2. Tadi disampaikan Distrik Laso ataupun Sainggedok itu adalah jalur Gaza. Namun saya memberikan apresiasi. Walaupun dikatakan jalur Gaza, namun sepanjang pemahaman saya dari pemilu ke pemilu belum pernah ada PSU atau pemungutan suara ulang. Itulah hal yang sangat luar biasa. Walaupun belum bilang daerah konflik, namun warga di sini menjaga kekompakan, menjaga, mohon maaf, harga diri mereka, sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan yang mengakibatkan PSU atau pemungutan suara ulang. Sejarah di Kabupaten Sorong, PSU itu terjadi di distrik Segen. Untuk itu mari kita menjaga supaya jangan sampai terjadi PSU. Bapak Ibu sekalian, kepala distrik, kepala kampung, teman-teman penyelenggara, PPD, Panwas, PPS, Panwas kampung, teman-teman KPPS sampai kepada Panwas TPS. Saya di depan sini mau menyampaikan bahwa
besok KPU Kabupaten Sorong akan melaksanakan pendistribusian logistik di 30 distrik yang ada. Untuk itu, Bapak Ibu, teman-teman penyelenggara yang hari ini ada di sini, sebentar seketika kita pulang, jangan lagi itu kita pulang ke kota, standby jaga pertahanan di sini, karena logistik akan masuk di wilayah Bapak Ibu sekalian. Ini dokumen negara yang sangat rahasia, dokumen negara yang perlu dijaga, dilindungi oleh kita semua, karena nanti akan digunakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Saya memandang perlu harus ke sini karena tadi pagi jam 6 saya baru pulang dari Surabaya, atau ya dari Surabaya. Kami mengambil kekurangan logistik di daerah Jombang, surat suara. Saya begitu sampai, taruh di gudang, langsung naik mobil ke sini. Jadi Klaso ini saya juga baru 1 kali injak atau baru sampai di sini, dan memang saya ingin sekali ke sini. Kalau saya hidup sudah beberapa kali. Jadi saya mau mempertegas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres. Apabila ada masyarakat yang datang ke TPS namun menyampaikan saya tidak ada nama di dalam DPT, Bapak Ibu teman-teman penyelenggara, jangan langsung kita menganggap dia sebagai DPK atau daftar pemilih khusus. Tadi kita jalan dari sana itu ada komisioner Pak Abdul Salam, beliau kebetulan korwilnya di Klaso sama Sengkenuk, ya Pak Salam ya. Beliau di dalam perjalanan itu ada meeting Zoom. Jadi kalau meeting Zoom berarti sudah dipastikan bahwa jaringan di sini mendukung. Nah, untuk itu apabila ada masyarakat yang datang ke TPS namun menyampaikan dia belum punya nama di dalam DPT, teman-teman jangan langsung menerima itu dan menyampaikan ini DPK. Tidak. Teman-teman harus mengecek yang namanya diklik di Google, yang namanya info pemilu. Setelah itu dicek lagi, cek DPT online. Di situ bisa ketahuan. Jadi pesta itu dilakukan dengan gembira, di mana masyarakat datang menyalurkan hak pilihnya di TPS masing-masing, yang mana di daftar pemilih tetap itu namanya tercantum, atau di daftar pemilih tambahan itu namanya ada, atau di DPT maupun DPTB itu namanya tidak ada, tetapi yang bersangkutan adalah penduduk di situ, mempunyai KTP elektronik beralamat di situ. Maka sebelum dia masuk ke DPK akan dicek ke DPT online yang tadi Pak Ketua KPU sampaikan. Kalau kemudian DPT online itu dia tidak ada sama sekali, maka dia masuk di daftar pemilih khusus. Jadi jangan orang punya nama di DPT tidak ada, DPTB tidak ada, terus kita beranggapan bahwa dia tidak bisa memilih. Tidak bisa. Ketika dicek lagi di DPT online namanya memang tidak ada, maka dia menggunakan KTP elektronik. KTP elektronik. Kalau KTP-nya tidak ada, berarti tidak bisa. Kalau dipaksakan, pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu maka yang tadi dibilang pemungutan suara ulang. Jadi Bapak Ibu, Bapak Kepala Distrik, Bapak Kepala Kampung, dan seluruh masyarakat yang hadir pada saat ini, sebelum tanggal 14 pastikan kembali, cek kembali saya pun nama saudara dalam DPT atau belum. Kalau belum ada, coba tanya, coba cek di DPT online. Jangan sampai pernah tinggal di sana terus administrasinya di sana, datang ke sini tetapi administrasinya tidak ikut. Itu yang biasa saya sebut tubuh, jiwa dan rohnya di sini, tapi administrasinya tinggal di sana. Saya pernah mengalami suatu kasus kejadian, ya. Saya waktu masih di KPU, itu ada seorang ibu datang ribut, ngamuk. Dia tinggal di Kelapa Sawit. Dia ngamuk, kenapa namanya nggak ada di sana? KPU ini kerjanya apa? KPU ini bikin apa saja? Karena ibu ini dalam keadaan emosi,
Saya tunggu dia bicara dulu sampai selesai. Terus saya tanya, Ibu punya KTP ada? Dikasih tunjuk. Nah, Ibu sebut NIK saja. Dia sebut NIK, saya masukkan di aplikasi itu dan ternyata Ibu yang bersangkutan itu namanya ada di TPS kilometer 18. Saya bilang sama Ibu, Ibu ini jujur tidak? Saya cek di data ini, Ibu punya nama ini ada di TPS di kilometer 18. Nah, langsung dia mulai tenang. Saya bilang, Ibu ini pindah ke sana, tubuh, jiwa dan roh pindahnya ke Kelapa Sawit, tapi administrasinya tidak diurus. Maka administrasinya tinggal di 18. Itu 3. Sekali lagi 1, 2. Mohon izin 1, 2, 3.